Sahabat yang beriman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kali ini saya akan membagikan ilmu gimana cara mencari ketenangan dengan mindful, yaitu dengan menikmati momen yang sudah terjadi. Dan ini tuh sangat mengharukan banget ya, dari peserta audiens ya, dimana ini dia tuh udah capek banget ya ngadepin hidup. Dan beliau juga kayak yang udah nyerah gitu ya, sampai-sampai berpikir untuk mengakhiri hidup. Naudzubillah ya kalau sampai kita, sampai punya pikiran yang sudah mengakhiri hidup itu kita tuh udah termasuk orang yang berputus asa, teman-teman. Nah, pelajaran kali ini tuh bahwasanya kita akan selalu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ujian orang itu memang beda-beda ya teman-teman. Ada yang berat ujiannya, ada juga yang, ujiannya mudah namun sulit untuk dijalankan. Pokoknya udah sembarang ya, namanya juga orang hidup pasti akan bertemu dengan yang namanya cobaan. Nah, peserta kali ini tuh, udah termasuk, kayak yang udah pernah masuk di RSJ di Bogor, terus juga anaknya nggak berpihak kepada dia, terus juga ditinggal sama orang tuanya, terus ditinggal sama suaminya. Pokoknya dia tuh udah sendiri banget ya, teman-teman. Kebayang nggak sih kalau kita hidup sendiri di dunia ini, tanpa ada keluarga, tanpa adanya teman, sahabat, kita tuh kayak yang kesepian ya, teman-teman. Tapi kalau kita ngerasa adanya Allah, akan ada Allah selalu menemani kita, maka kita tidak akan pernah merasakan sendiri. Karena ya setiap momen yang terjadi itu kan karena kehendak Allah. Dan semuanya yang terjadi di dunia ini tuh atas kehendak Allah. Makanya di sini ilmu yang kita akan pelajari dari Ustadz Hanan Attaqi pastinya ya, karena saya tuh betul-betul, suka banget teman-teman, kayak yang kalau ceramahnya Ustadz Hanan Attaqi itu sangat mudah untuk dipahami, sangat humble gitu. Jadi kalau apapun permasalahan ataupun pertanyaan dari para audiens itu nyambung gitu loh, maksudnya, bukan gimana ya, kayak pokoknya langsung nanggep lah gitu ya, seperti yang saat ini yang ditanyakan oleh para, audiens ya, audiens wanita ini, di mana dia sudah ikhtiar, udah kayak yang healing katanya ya, untuk menghilangkan stres gitu. Biasanya kan kalau kita menghilangkan stres tuh kayak healing ya gitu. Nah, terus udah ikhtiar, udah pokoknya segala macam usaha udah dilakukan dan tidak ada menemukan yang namanya ketenangan. Itu apa sih sebabnya? Nah, ini dia, pelajaran kita yang akan kita ambil dari Ustadz Hanan Attaqi. Apa sih jawabannya? Yuk simak ya videonya, jangan di-skip, tonton sampai habis videonya. Jika dirasa bermanfaat, silakan di-share postingan ini. Ini dia videonya. Saya sudah menunggu momen ini dari bulan-bulan yang sebelumnya. Saya mau nanya Ustadz, kebetulan pas banget di sini kita bahas soal kesehatan mental ya. Karena kebetulan dari kecil saya sudah terganggu mentalnya. Sedikit cerita, saya juga salah satu pasien RSJ di Bogor. Kalau ada teman-teman yang tahu, Rumah Sakit Marzuki Madi. Saya pernah bersekolah di sana selama 1 minggu. Yang saya mau tanyakan Ustadz, belakangan ini saya sangat putus asa. Bahkan dari beberapa tahun lalu, saya ketika sedih saya selalu merasa saya ingin mengakhiri hidup saya. Karena dari kecil saya sudah ditinggal oleh almarhum bapak saya. Ketika remaja, dewasa pun saya ditinggalkan oleh suami saya, divorce. Bahkan anak saya pun tidak berpihak kepada saya, Ustadz. Akhirnya saya jauh-jauh dari Kalimantan merantau ke Jakarta untuk mencari ketenangan yang terkadang membawa saya ke arus yang tidak benar. Di bulan ini saya berharap sebetulnya
akan menjadi bulan yang baik untuk saya, tapi ternyata malah sebaliknya. Untungnya teman saya mengajak saya ke acara hari ini, dan alhamdulillah saya terpilih untuk menanyakan hal ini. Ustadz, apa yang harus saya lakukan ketika obat, healing, bahkan semua hal yang sudah saya lakukan itu masih belum bisa membuat saya tenang, Ustadz? Merasa udah melakukan berbagai macam ikhtiar untuk bahagia, termasuk healing, terus kayak pergi ke tempat yang jauh agar bisa move on, tapi ngerasa belum mampu. Ada satu hal yang mungkin Kak Fauziah dan teman-teman perlu coba dalami lagi, yang tadi saya sampaikan di nasihat yang kedua kalau nggak salah, belajar mindfulness. Apa itu mindfulness? Belajar untuk melatih kesadaran dan perhatian kita tentang momen kita saat ini. Jadi apa yang kita sedang lakukan itu kita coba lebih mindful. Kita sadari, kita rasakan, kita nikmatin tanpa judgement, tanpa harus menilai dan menghakimi. Kayak misalnya kalian duduk di sini di ruangan ini. Kalau kalian duduk di ruangan ini, tapi pikiran kalian ada di luar, hati kalian dengan segala keluh kesah di luar, maka kalian gak akan pernah menikmati duduk kalian di dalam majelis ilmu. Itu arti mindfulness. Kalian baru akan mendapatkan keberkahan majelis ilmu kalau ketika kalian duduk di sini tuh kalian hadir. Karena mindful itu kan present ya, dia hadir kan. Hadir itu secara utuh gitu, pikirannya ya, perasaannya ya, jiwanya ya, fisiknya. Sehingga kalau kalian di sini duduk dengan mindful, kalian menikmati kajiannya, menikmati tilawahnya, menikmati joke Kak Buninya, menikmati quotes-nya, kalian akan mendapatkan hal yang nyaman. Dan itu nanti bisa jadi hormon kebahagiaan dengan segala variannya kan. Ada hormon cinta, ada hormon painkiller, ada hormon mood stabilizer dengan segala macam istilahnya. Itu tuh akan muncul secara natural ketika kalian mindful dalam majelis. Begitu juga ketika kalian misalnya Kak Fauzia lagi pengen healing. Ada loh orang yang nonton tapi pikirannya ada di luar. Kayak dia lagi nonton musik, orang di panggung tuh lagi nyanyi, yang di bawah itu pada ngikutin nyanyinya. Tapi dia pernah kan lihat ada orang di konser tapi dia beda sendiri gitu kan. Kayak gak hadir gitu kan. Konser orang lain semuanya enjoy, kayak menikmati, dia sendiri. Itu kan berarti gak mindful. Dia gak hadir di situ. Ini contoh-contoh ringan ya. Atau kalian lagi nonton bola. Kalian lagi nonton bola. Coba pernah gak lihat ada orang nonton bola, yang lain tuh wah dia. Pernah ketemu gak orang kayak gitu? Kalau gak pernah berarti kalian jarang nonton bola. Karena ada aja tuh di stadion itu ada aja orang kayak gitu. Mungkin dia datang ke situ bukan pengen nonton bola, dia pengen dapetin vibes dari crowdnya, karena itu kan dibentuk ya. Cuman terlalu kuat lelah batinnya, lelah mentalnya, lelah problem mentalnya terlalu kuat sehingga udah dibentuk oleh crowd, vibes-nya pun dia nggak kebentuk, dia masih tetap asing di situ. Dia nggak mingle di situ, dia nggak ngeblend di situ, dia malah asing, kayak bukan orang yang ada di situ. Nah, gimana cara ngelatih mindfulness ini? Sholat. Karena ketika kita sholat, kita tuh memutuskan semua urusan di luar sholat. Begitu kita Allahu Akbar, putus semua, tek 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 tek. Ya dagangnya, ya urusan apapun dunia ini putus semuanya. Kan sholat itu adalah zikir, mengingat Allah. Jadi dia fokus dengan Al-Fatihahnya, Al-Ikhlasnya, An-Nasnya, tasbihnya, i'tidalnya, tahiyatnya. Di situ kan lagi berlatih tuh. Kalau di luar mungkin pakainya meditasi, yoga segala macam. Kita sebagai muslim ya sholat, dan insya Allah kita yakin inilah yang terbaik untuk melatih mindfulness. Kita hadir dalam sholat kita, terputus semua urusan yang lain. Sampai para sahabat ada yang mengatakan, aku kalau udah sholat seolah-olah di hadapanku Allah, di belakangku dosa, di kananku surga, di kiriku neraka. Cuman itu yang dia ingat.
Dia nggak ingat apa-apa. Bahkan ada sahabat yang ketika sholat namanya Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Zubair, kalau dia lagi sholat itu anak kecil loh, umur 7 tahun. Sholat duha di halaman rumahnya itu merpati hinggap di atas kepalanya. Dan dia nggak sadar. Merpati hinggap di atas kepalanya sampai banyak merpati di atas kepalanya, pundaknya. Saking lamanya dia berdiri sholat duha dengan tenang. Lalu setelah selesai sholat orang-orang mengatakan, Abdullah, gimana cara sholat khusyuk kayak kamu sampai merpati hinggap di atas kepala? Apa kata-kata Abdullah bin Zubair? Merpati yang mana? Dia nggak ngeh ada merpati di kepalanya. Kita jangankan merpati, nyamuk. Alhamdulillahirrabbilalamin. Lalat. Apalagi sholat sebelah handphone, notifikasi. Gimana mau mindfulness coba? Sahabat itu sholat segitu mindfulnessnya. Kalau adiknya Abdullah bin Zubair lebih ekstrim lagi. Urwah bin Zubair, adiknya. Diamputasi kakinya dengan zikir. Dia nggak mau pakai bius, apalagi khamar, apalagi dipegangin sama laki-laki yang lain supaya nggak meronta-ronta. Kata dia, nggak usah pegangin saya, nggak usah kasih saya bius, nggak usah kasih saya khamar karena itu haram. Terus gimana cara kamu untuk menahan rasa sakit ya Urwah? Biarkan saya berzikir. Begitu dia udah berzikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, dia hadir, dia khusyuk, dia mindful. Mulailah dokter mengiris kulitnya, lalu dagingnya, lalu yang terakhir pakai gergaji itu untuk memotong tulangnya. Selesai dia diamputasi, pengobatannya ditutup luka pendarahannya dengan cara dia dimasukkan ke dalam minyak mendidih kakinya sampai dia pingsan. Dia sakit. Gimana nggak sakit dimasukin ke minyak mendidih ya? Tapi dia bisa menahan semua itu sampai pingsan. Kenapa? Mindful zikir. Nah jadi sholat, zikir, tilawah Al-Quran. Coba kalian kayak, saya tadi lagi baca artikel-artikel tentang mindful ibadah itu. Saya coba latihan aja sambil dengerin Laura Kadam. Saya buka tasbih saya lagi mindful sholawat. Coba mindful sholawat, menikmati sholawat, menikmati kalau kalian lagi baca Quran, nikmati baca Qurannya. Kalau kalian lagi zikir, nikmatin zikirnya. Itu tuh ngelatih mindful loh. Nanti prakteknya dalam kehidupan, apapun yang kalian lakukan itu kalian bisa enjoy. Apapun, termasuk yang sifatnya kayak kewajiban, kayak kerja, ngurus keluarga. Jadi kalian kayak misalnya Mbak Fauzia punya anak. Kalau diberikan izin oleh Allah semoga ketemu lagi dengan anaknya, ngurus anak itu mindful. Saya lagi main sama anak saya yang paling kecil yang keriting, yang panjang rambutnya tapi ke atas. Yang hobinya reok ponorogo itu. Kalau saya lagi main sama dia gini-gini itu mindful, menikmati aja waktu saya sama anak. Saya nggak mau mikirin urusan kerjaan yang lain. Saya punya masalah di sebuah usaha saya yang lumayan berat. Saya nggak mau mikirin itu. Saya lagi sama anak. Jadi saya mindfulnya dengan anak, hadirnya dengan anak. Nanti di kerjaan hadirnya dengan kerjaan. Nanti dalam programming dakwah hadirnya dengan rapat, meeting, program dakwah segala macam. Menjalankan hobi ya udah saya nikmati menjalankan hobi. Kalau saya lagi kayak tadi saya cerita ke Banda Neira, ini setelah ini misalnya saya mau ke Morotai, ke Ternate, mau diving ya udah saya nikmatin aja divingnya. Nah, melatih mindfulness dalam hidup membuat kita hadir. Akhirnya kita bisa menemukan sesuatu yang membuat kita enjoy di situ. Sehingga nggak ada lagi alasan, saya udah jalan-jalan Ustadz, tapi saya nggak dapat apa-apa. Karena kamu nggak mindful, kamu nggak hadir. Masya Allah banget ya teman-teman, ternyata kuncinya cuma satu, yaitu apa? Sholat. Seberat apapun masalah kita, seberat apapun ujian kita, kalau kita sholat, terus kita tuh khusyuk, pokoknya kita tuh meminta aja sama Allah ya, kayak yang kita mengibahlah kepada Allah ya, maka semua semua permasalahan tuh pasti akan ada jalannya. Ketika tadi para, sahabat yang dimana beliau sholat, terus ada merpati katanya ya, tapi beliau nggak ngerasain apapun, tetap aja khusyuk sholat. Dan ketika ditanya oleh sahabat yang lain, "Kamu ngerasa nggak sih kalau tadi itu merpati hinggap loh di kepalamu?" Tapi apa jawabannya? Dia nggak merasakan apa-apa teman-teman. Dan seperti yang Ustadz Hanan Attaqi bilang, kita aja nyamuk kalau hinggap ya, misalkan nih di pipi kita ataupun di, salah satu tubuh kita, pasti
langsung gerak, iya kan? Nah itu dia, berarti salat kita belum khusyuk, salat kita belum kayak yang kita ngerasa kalau Allah itu hadir. Sadar nggak sih teman-teman kalau kita sholat itu kita sedang, eee, bertemu Allah, kita sedang menghadap Allah. Nah di situ, kita kalau betul-betul sholat itu ya betul-betul khusyuk, maka segala dunia itu terasa sangat kecil teman-teman. Bahkan kita tuh ngerasa kayak yang mengingat akhirat saja gitu, karena itu yang aku rasain ketika kalau sudah khusyuk-khusyuknya sholat itu ya, pasti yang teringat tuh dunia tuh udah lepas aja gitu, pokoknya nggak mau mikirin duniawi lah gitu, pokoknya udah fokus mau ke akhirat gitu sih kalau kalau udah bener-bener khusyuk ya, kalau udah bener-bener kayak yang meminta sama Allah gitu, pokoknya dunia tuh kayak kecil gitu, kalau menurut aku sih. Nah, dan juga tadi ada sahabat juga yang sampai, diamputasi kakinya, Masya Allah. Beliau nggak pakai bius apapun, tapi dengan dzikir, dengan dzikir. Masya Allah ya, memang terasa sakitnya, tapi sakit itu terasa kayak hilang ketika kita betul-betul mindful dan betul-betul, eee, Allah itu hadir dalam diri kita. Allah itu kayak yang ada di dalam hati kita gitu ya. Begitu juga dengan orang yang sering membaca sholawat. Eee, Pernah nggak sih kalian kalau kalian tuh kalau nggak baca sholawat gitu ya, kayak yang ngerasa ada yang kurang gitu. Nah, itu nikmat yang luar biasa banget ya teman-teman, jangan sampai nikmat itu hilang dalam diri kamu. Masya Allah ya, pelajaran kali ini tuh betul-betul sangat menginspirasi banget ya teman-teman jawaban Ustadz Hanan Attaqi ini. Saya sendiri kayak yang, oh iya ya, ketika punya masalah gitu ya, kan bawaannya pengen nangis aja gitu ya, namanya juga wanita ya. Tapi kalau nangis kayak kayak yang nangis sendiri gitu di kamar kayaknya nggak ada jalan deh, nggak akan ada apa ya, solusi gitu. Nah kalau aku sih kalau punya masalah gitu tuh ya, aku langsung sholat aja sih, betul-betul nangis minta sama Allah, gimana sih jalan keluarnya, kayak gitu sih. Semoga ini betul-betul menginspirasi teman-teman dan semoga ini betul-betul bisa menjadi ilmu dan juga bisa menjadi, dan juga bisa menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita, karena setiap masalah itu pasti ada jalan keluarnya ya, dan setiap ujian itu pasti akan ada hikmahnya. Barakallahu fikum, semoga yang menonton video ini yang selalu diuji ataupun selalu mendapatkan musibah ataupun, ujian-ujiannya itu berat sekali, semoga Allah memudahkan urusan kalian, semoga Allah, eee menggantikannya nanti sebuah kebahagiaan di balik ujian tersebut ya. Masya Allah, barakallahu fikum, semoga bermanfaat.